Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Aprilia dengan NPM 2031-2022 dari kelas AKPR 31 Angkatan 20. Politeknik Michigan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi pasar modal dan moneter dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Titi Haryanti, SE MSI. Dinamika interaksi antara variabel moneter dan pasar modal syariah. Latar belakang. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, yaitu sebesar 85% dari penduduk Indonesia, merupakan pasar yang sangat besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah dapat ditinjau melalui perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan perekonomian negara. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pengertian pasar modal. Pasar modal pada umumnya memiliki arti sebagai pelengkap sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik modal, dalam hal ini disebut sebagai pemodal atau investor, dengan peminjam dana, dalam hal ini disebut emiten atau perusahaan yang go public. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Instrumen pasar modal dan syariah. 1. Saham syariah. 2. Obligasi syariah. 3. Reksadana syariah. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan moneter untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Hubungan antara SPI dan SPIS dengan pertumbuhan ekonomi. Alur mekanisme transmisi moneter dalam sistem moneter ganda seperti yang digambar. Berdasarkan alur mekanisme transmisi moneter, kebijakan moneter dibagi menjadi dua jalur, yaitu SPI atau jalur kebijakan moneter konvensional dan SPIS atau jalur kebijakan moneter syariah. SPI dan SPIS akan memengaruhi pasar uang antar bank pada perbankan konvensional dan juga pada perbankan syariah. Hal ini yang akan menimbulkan pengaruh pada tingkat suku bunga perbankan konvensional dan juga tingkat pengembalian syariah pada perbankan syariah. Kondisi ini akan mempengaruhi nilai nominal kredit dan pembiayaan yang akan disalurkan, sehingga kredit dan pembiayaan perbankan akan mempengaruhi sasaran GDP atau pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hubungan antara pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi di suatu negara akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh King dan Levy dalam Levy dan Servos tahun 1998 menyatakan bahwa pengaruh sektor keuangan terhadap perekonomian tidak hanya melibatkan perbankan, tetapi mencangkup peran pasar modal. Bahkan pendapat dari Demergut dan Kuhn tahun 1994 bahwa pasar modal memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian. Mengukur kinerja perdagangan saham pada BIE digunakan indikator indeks. Rumus dasar perhitungan indeks. Indeks sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan sektor keuangan. Pendapat ini menekankan pada peranan pasif dari sistem keuangan, di mana perkembangan sektor keuangan merupakan dampak dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ekspansi ekonomi secara terus-menerus akan membutuhkan dukungan jasa sektor keuangan dengan instrumen-instrumen baru. Sistem keuangan kemudian mengadaptasi dalam upaya memenuhi permintaan pasar, terutama sektor real. Pemikiran ini didukung oleh Gurley dan Shaw tahun 1967 serta Goldman tahun 1969.
Berdasarkan gambar, ketika ada modal masuk yang diperoleh dari perkembangan pasar modal akan pembentukan modal tetap dalam negeri meningkat dari K1 ke K2, atau diasumsikan perkembangan pasar modal disebabkan oleh peningkatan penawaran saham baru. Sekian presentasi dari saya. Jika masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.